Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rahmadiana, PP 181054/2032. Saya adalah seorang mahasiswi jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Islamic Banking and Finance, di mana materi Islamic Banking and Finance ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Islam, di mana penjelasannya akan saya jelaskan melalui video berikut ini. Sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama 14 abad. Dan selama 3 dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil sebagai uji coba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa yang akan mendatang. Ciri-ciri sistem keuangan Islam menurut Kutub Ibrahim tahun 2007 adalah: yang pertama, harta publik dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta Allah. Yang kedua, Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam. Yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam. Yang keempat, sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal. Yang kelima, keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan negara Islam. Yang keenam, sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber-sumber pendapatan negara. Yang ketujuh, sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi. Yang kedelapan, sistem keuangan Islam merupakan gerakan kebaikan. Dan yang terakhir, sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam. Sistem keuangan Islam bertujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim. Di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosial ekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi. Tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan atau bagi hasil kepada semua pihak yang terlibat. Pengertian ini dijelaskan oleh Muhammad Umar Chapra tahun 2000. Karakteristik dari sistem keuangan Islam itu sendiri adalah: yang pertama, Allah adalah pemelihara. Yang kedua, Tuhan adalah pemilik sejati dari segala dan manusia hanya wali amanat. Yang ketiga, segalanya diciptakan untuk layanan dan penggunaan manusia. Yang keempat, konsep halal dan haram. Yang kelima, sistem sedekah dan zakat. Yang keenam, larangan kepentingan. Yang ketujuh, larangan penimbunan kekayaan. Yang kedelapan, kebijakan modernisasi. Yang kesembilan, kecaman monetisme dan materialisme. Yang kesepuluh, kesetaraan dan bukan kesetaraan. Perbedaan prinsip ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan Islam dijelaskan pada bagian berikut. Yang pertama, dijelaskan melalui subjek sumber kekayaan, yang mana kapitalisme sumber kekayaannya sangat langka atau disebut juga dengan scarcity of research. Yang kedua, Islam. Menurut Islam, sumber kekayaan alam semesta dari Allah, dan menurut sosialisme sumber kekayaan sangat langka atau disebut juga dengan scarcity of research. Yang kedua, kepemilikan. Menurut kapitalisme, kepemilikan adalah setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Kalau menurut Islam, sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut sosialisme, sumber kekayaan didapat dari pemberdayaan tenaga kerja atau disebut juga dengan buruh. Dan yang ketiga, perbedaannya itu terdapat pada tujuan gaya hidup perorangan, di mana kapitalisme itu tujuan gaya hidupnya perorangannya itu kepuasan pribadi, sedangkan Islam untuk mencapai kemakmuran atau sukses, atau biasanya dalam bahasa Arab disebut dengan al-falah, di dunia dan di akhirat. Sedangkan bagi sosialisme, tujuan gaya hidup perorangannya itu kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh. Materi selanjutnya yaitu uang dalam sistem keuangan Islam. Yang pertama, konsep uang berkembang dari uang representatif menjadi uang fiat.
Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan, karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup mandiri. Di kala itu disebut juga dengan prabarter, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Seiring berjalannya waktu, muncullah istilah uang fiat atau fiat money, adalah mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik tetapi menjadi alat pembayaran yang sah di sebuah perekonomian. Uang kertas adalah contoh dari uang fiat. Nilai nominal uang fiat adalah apa yang dilihat dan tertera di atas kertas, sedangkan nilai realnya adalah berapa barang atau jasa yang dapat dibeli dengan uang tersebut. Yang kedua, peran uang dalam perekonomian dan penggunaannya sebagai alat untuk menciptakan hutang dan pembayaran hutang. Berperan sebagai alat pembayaran hutang adalah kegunaan dari uang berikutnya. Di sini, uang berfungsi adalah menentukan besaran kewajiban yang perlu dibayarkan terkait utang, di mana sebelumnya dengan menciptakan sebuah utang yang wajib dibayarkan kemudian hari. Yang ketiga, uang dalam sistem keuangan Islam dan implikasi dari uang fiat. Yang pertama, penciptaan kredit. Kredit adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh seorang kepada pihak lain, baik itu yang bersifat perorangan ataupun badan usaha, di mana dalam proses tersebut dilakukan akad atau perjanjian kredit yang akan mengikat kedua belah pihak dengan berbagai ketentuan serta kewajiban yang memiliki kekuatan hukum. Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan tenggang waktu tertentu. Dikenal juga dalam Islam yaitunya ba'i bit taksid atau ba'i bit saman ajil. Yang kedua, inflasi menurut keuangan. Taqiyuddin Ahmad Ibnu Makrizi menyatakan setiap yang dikutip Ewes Amelia dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer bahwa inflasi terjadi ketika harga secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung secara terus-menerus dan pada saat itu persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, sementara konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Yang ketiga, kesenjangan kekayaan yang tidak adil. Krisis ekonomi yang melanda negara dapat diatasi dengan konsep distribusi ekonomi, dan dalam pandangan ekonomi Islam dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengatasi masalah perekonomian, sehingga permasalahan yang menumpuk perlahan-lahan dapat diselesaikan. Sistem perekonomian yang seimbang tentu tidak akan menimbulkan kesenjangan kekayaan dalam perekonomian kehidupan masyarakat. Distribusi merupakan proses penting dalam perekonomian karena jika distribusi yang dilakukan sudah benar, maka tidak akan ditemui lagi permasalahan perekonomian dalam suatu masyarakat. Yang keempat, penggandaan deposito menurut Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah adalah investasi dana berdasarkan akad, mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau undang-undang. Sementara bank syariah menerapkan akad mudharabah untuk deposito, seperti halnya tabungan. Dalam hal ini, nasabah atau deposan bertindak sebagai sahibul mal dan bank selaku mudaribnya. Selanjutnya, faktor produksi di dalam sistem ekonomi kapitalisme, komunisme, dan Islam. Dalam sistem ekonomi kapitalisme dan komunisme, faktor produksi itu berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Sedangkan dalam ekonomi Islam, faktor produksi berupa yang pertama, pasar input atau faktor input, di mana pasar faktor produksi dalam ilmu ekonomi diartikan penawaran dan permintaan faktor produksi yang terdapat dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Ada beberapa hal yang membedakan dengan pasar barang. Perbedaannya tersebut diantaranya, yang pertama, pihak yang melakukan penawaran adalah pihak rumah tangga konsumen. Yang kedua, pihak yang melakukan permintaan adalah pihak rumah tangga produsen. Yang ketiga, bagi rumah tangga konsumen, pemilik faktor produksi, harga faktor produksi adalah merupakan pendapatan yang disebut dengan istilah sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Dan bagi rumah tangga produsen, pengeluaran untuk mendapatkan faktor produksi disebut juga dengan biaya. Dan yang terakhir, barang atau komoditi yang diperjualbelikan adalah faktor produksi. Faktor produksi yang kedua dalam sistem ekonomi Islam adalah pasar output, di mana dalam kapitalisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Dalam konsep dasarnya, pasar tidak boleh diganggu atau diintervensi oleh siapapun, termasuk
oleh pemerintah sendiri. Kapitalisme menganggap pasar secara otomatis akan bertanggung jawab dan mengatur semua persoalan ekonomi dengan harmonis. Sosialisme berpandangan sebaliknya, yaitu peranan pasar harus ditiadakan. Sosialisme menganggap bahwa pasar akan menjadi alat bagi para pemilik modal, atau disebut juga dengan kaum borjuis, untuk mengeksploitasi para buruh. Sedangkan Islam sangat menghargai posisi pasar sebagai alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi dengan menempatkan pasar pada posisi yang proporsional. Ajaran Islam sangat menganggap pasar sebagai tempat perniagaan yang halal dan baik, sehingga secara umum merupakan mekanisme perniagaan yang paling ideal. Konsep uang dalam sudut pandangan Islam dan sifat uang dalam sistem konvensional dan sistem Islam. Dalam sistem konvensional, konsep uang adalah yang pertama, uang adalah komoditas dan dapat digunakan untuk mendapatkan barang lain. Yang kedua, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dalam hal tukar-menukar maupun perdagangan di pasar secara luas karena sangat diminati barang berharga sehingga dipastikan bisa digunakan kapanpun dan dimanapun, dapat diangkut dengan mudah. Uang disebut juga membuat hidup manusia lebih mudah karena itu memastikan kenyamanan dari manusia. Relatif langka karena permintaan tinggi dan nilainya tinggi, yang berarti memiliki nilai tinggi dalam jumlah yang kecil. Uang relatif tidak dapat dibinasakan sehingga akan tahan lama dan dapat digunakan untuk pembelian di masa yang datang. Yang selanjutnya, mudah disimpan, mudah terbagi, uang bertahan selamanya, dan semua satuan uang adalah serupa, artinya mudah untuk membedakan dan memperkirakan nilai uangnya. Sifat uang dalam sistem Islam adalah yang pertama, Islam memperlakukan uang sebagai unit hitung untuk menentukan nilai relatif dari barang dan jasa. Sebagai unit hitung, uang berfungsi menjadi standar penilaian moneter terhadap barang atau jasa. Dalam ekonomi Islam, uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar atau medium of exchange dan satuan hitung atau unit of account, di mana ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memandang istilah uang. Dalam pandangan ekonomi konvensional, uang dan kapital seringkali digunakan secara bersama-samaan atau interchangeable, sebab dalam ekonomi konvensional uang identik dengan kapital, sedangkan menurut ekonomi Islam membedakan secara tegas antara uang dan kapital, di mana konsekuensi dari pembedaan ini secara lebih jauh kemudian dapat dibedakan uang sebagai barang publik dan kapital sebagai barang privat. Yang selanjutnya, alat tukar dan bukan penyimpanan nilai. Dalam istilah ekonomi Islam disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung atau direct utility function, yang artinya jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaannya kepada orang yang membelinya. Yang keempat, semua unit uang dengan pecahan yang sama 100% sama satu sama lainnya. Proses transaksi barter dirasakan amat sulit karena tiadanya ukuran yang jelas mengenai harga suatu barang. Bila hal ini terus terjadi, maka perekonomian akan melambat. Dan untuk memudahkan kondisi itu, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim dan ukuran harga suatu barang. Contohnya, seekor unta sama dengan 100 dinar, seekor kambing sama dengan 20 dinar, dan segantang gandum sama dengan 1 dirham, dan sebagainya. Selanjutnya, ini hal yang menjadi berguna karena jika ditukar menjadi aset nyata dan digunakan untuk membeli layanan. Dalam ekonomi barter, uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Dan dengan demikian, adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi sebagai ukuran dari nilai barang itu sendiri dan akan berfungsi sebagai media penukaran. Selanjutnya, uang tidak dapat dijual atau dibeli secara kredit. Uang tidak dibolehkan dibeli dalam bentuk kredit atau sebagai penimbun untuk dilakukan perkreditan. Al-Ghazali mengatakan hal ini merujuk kepada Al-Quran dan berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat. Prinsip perbankan syariah dan fitur-fitur yang mengatur sistem perbankan syariah. Yang pertama, larangan transaksi berbasis bunga, karena dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money atau yang dikenal dengan economic value of time.
Implikasi konsep time value of money adalah adanya bunga, sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba di dalam Islam adalah haram. Yang kedua, penghindaran spekulasi atau gharar. Gharar atau taghrir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Gharar dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian mengenai ada atau tidaknya objek. Yang ketiga, penghindaran penindasan atau zulm. Contohnya dalam penerapan bunga yang tidak adil bagi nasabah dan haknya menguntungkan pihak bank saat beradu kerugian, maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh nasabah sendiri. Yang keempat, pengenalan pajak Islamik. Yang kelima, pembiayaan syariah, aktivitas yang disetujui perbandingan sistem perbankan syariah dan konvensional. Materi yang selanjutnya yaitu mode pembiayaan Islam atau disebut juga dengan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang yang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur atau cicilan. Cara pembiayaan Islam yang pertama, salam dan istisna. Salam adalah jual beli dengan cara pemesanan di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya dan barang akan dikirim kemudian. Salam biasanya digunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk. Yang kedua itu istisna dan adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu. Sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dapat dilakukan di depan atau pada saat pengiriman barang. Yang kedua, salam dan salam paralel. Salam adalah pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang, biasanya barang hasil pertanian yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Yang kedua, salam paralel. Salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dan dalam hal ini transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam yang kedua dilakukan antara bank dan pemasok. Yang ketiga, istisna dan istisna paralel. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan dan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna di mana penjual dan pemesan untuk memenuhi kewajiban kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan. Jadi yang selanjutnya yaitu mudharabah, di mana mudharabah adalah akad perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang salah satunya memberikan modal kepada pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Syarat dalam mudharabah ialah penyedia dana, pernyataan ijab dan qabul, modal, keuntungan mudharabah, dan kegiatan usaha oleh pengelola. Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Jenis musyarakah ini dalam hal akad ada dua. Yang pertama, syirkah almik, yang mana mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Yang kedua, syirkah al-uqud, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu ijarah, di mana ijarah merupakan akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam. Yang pertama, ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Yang kedua, ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yang memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Aplikasi pembiayaan syariah, konsep pembiayaan Islam. Jenis pembiayaan meliputi transaksi yang pertama, murabahah, di mana menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah diterapkan di pembiayaan proyek, modal kerja, impor dan ekspor. Yang kedua, mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola. Dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga, musyarakah, di mana
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip reksadana syariah, dana investasi syariah. Reksadana syariah diartikan sebagai reksadana yang dikelola menggunakan prinsip syariah. Pengelolaan reksadana syariah mempunyai 3 prinsip utama, yaitu hanya berinvestasi pada efek yang terdaftar dalam daftar efek syariah atau DES, adanya proses cleansing, dan memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Cara investasi dana dan pengelolaannya di bawah sistem keuangan Islam adalah yang pertama, dana ekuitas, dana ijarah, komoditas murabahah, ba'id al-dain, dan dana campuran. Materi yang selanjutnya yaitu suku. Suku dalam nama Arab yaitu sertifikat keuangan. Hal ini merupakan obligasi berbunga di sistem konvensional. Suku adalah sertifikat trust di mana pengembalian investor berasal dari kepemilikan aset yang sah atau menguntungkan. Risiko dalam keuangan Islam yaitunya risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan, di mana risiko dalam bentuk kredit, likuiditas, pasar operasional, suku bunga, nilai tukar valuta asing, lingkungan, dan peraturan. Bank syariah juga menghadapi risiko yang pertama disebut dengan withdrawal risk, yang kedua fiduciary risk, yang ketiga displaced commercial risk. Materi selanjutnya yaitu tafakul dalam muamalah, yang berarti saling memikul risiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Perbedaan antara tafakul dengan asuransi konvensional adalah tafakul memiliki Dewan Pengawas Syariah, sedangkan dalam asuransi konvensional tidak mempunyai. Transaksi atau akad yang digunakan tafakul berdasarkan tolong-menolong, sedangkan dalam konvensional berdasarkan jual beli. Investasi dana pada tafakul berdasarkan bagi hasil, sedangkan asuransi konvensional memakai sistem bunga. Kepemilikan dana pada tafakul merupakan hak peserta, sedangkan di asuransi merupakan hak dari perusahaannya. Tafakul tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Pembayaran klaim pada tafakul diambil dari rekening terbaru, sedangkan pada asuransi konvensional diambil berdasarkan rekening dana perusahaan. Pembagian keuntungan pada tafakul dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil, sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan. Materi yang terakhir yaitu model wakalah. Istilah wakalah dalam bahasa Arab berarti agen. Oleh karena itu, dalam struktur tersebut hubungan keagenan disepakati antara dua pihak untuk melakukan suatu usaha bisnis tertentu. Berdasarkan premis ini, model menggambarkan perjanjian keagenan antara operator yang bertindak sebagai agen atau wakil kepada peserta sebagai kepala sekolah untuk mengelola partisipasi yang terakhir dalam berbagai produk tafakul yang disediakan oleh operator. Sebagai imbalan untuk memberikan layanan, agen operator diizinkan untuk mengenakan biaya berdasarkan perjanjian. Biaya tersebut dibayarkan dari kontribusi tafakul yang dibayarkan oleh peserta. Dalam hal ini, menurut model di atas, pengeluaran manajemen dapat dibebankan ke dana tafakul sebagai biaya di muka. Itulah hasil presentasi saya mengenai materi Islamic Banking and Finance. Kurang lebihnya saya mohon banyak maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.